Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita masuk bagian terakhir dari bab atau dari kitabuz zakat. Nah, kita masuk di bab tentang shadaqatut tatawwu, sedekah yang sunnah, gitu ya. Kalau sebelumnya zakat itu disebut dengan sedekah begitu saja. Di dalam Al-Qur'an yang fardu pun disebut dengan sedekah. Ya. Kemudian secara lebih rinci dibagi menjadi dua. Yang wajib lebih dikenal dengan zakat, yang sunnah di sini disebut dengan shadaqatut tatawwu, atau kalau bahasa kita mungkin infak. Zakat, infak, sedekah. Jadi sebenarnya itu kadang-kadang itu memiliki makna yang sama. Shadaqatut tatawwu, sedekah yang sunnah. Da'al Islamu ilal budli wa hadda alaihi fi islubin yastahwil af'idah wa yab'atsu fin nafsil arihiyyah wa yuthiru fiha ma'ani al-khair wal bir wal ihsan wa mimma yadullu ala zalika min al-ayatil karimah. Jadi Islam mengajak supaya kita itu mau mencurahkan, mau menggiatkan sedekah, atau termasuk sedekah sunnah itu dengan berbagai macam ungkapan, bahasa, kalimat, ajakan yang itu bisa memotivasi diri kita dan juga memberi pengaruh supaya ada banyak kebaikan yang bisa kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah
kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka. Kalau sudah menggunakan istilah infak itu dalam bentuk harta. Tapi kalau masih istilahnya sedekah itu nanti bisa berupa perbuatan-perbuatan baik lain termasuk zikir dan doa, itu sedekah. Tapi kalau sudah ngomong infak itu sudah dalam bentuk harta. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, menafkahkan harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali habbah, seperti sebutir biji, sebutir napa benih, yang dari satu butir benih tumbuhan itu ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang kemudian menumbuhkan 7 tangkai tumbuhan, setiap tangkainya ada 100 biji yang yang tumbuh, yang muncul. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Dalam sebuah hadis, saya kira pernah saya sampaikan itu ya, di surat Al-An'am ayat 160, Ibnu Katsir mengutip hadis ini. Ada 4 macam manusia, ada 6 macam amal orang. 4 macam manusia itu, kata Rasulullah SAW, ada yang muwassa'un lahu fid dunya wa fil akhirah. Ada orang itu yang lapang, rizkinya lapang, ya, hidupnya longgar, ya, orang tuanya kaya, punya kedudukan terhormat, anaknya juga pinter, ya, dirinya pinter, yo ganteng atau yo cantik, ya, golek penggawean yo gak soro, dan dia muwassa'un lahu fil akhirah, di akhirat juga begitu. Golek penggawean gak soro, nang masjid sregep, nggih, infak sedekah nggih akeh. Wong sembarang longgar, tapi sembarang longgar itu ya termasuk hati ini longgar, termasuk amalnya juga lapang. Adakah yang seperti itu? Enten masih oka akeh, ya, ada yang seperti itu. Coba sampean tanya Pak Samiono ini biyen utawa Pak Warno, masjid ini kira-kira entek piro, sekian persennya sopo sing nyumbang, kan begitu ya. Mungkin sampai 70% itu satu orang ini, gitu ya. Duit itu kondi kok ono ae, kan gitu kan. Sampean awak dhewe kate ngetokno infak 100.000 kok cek abote,
Ini kalau nggak salah dulu nilainya sekitar 1 miliar lah dulu ya. Itu kira-kira 70%. Tukangnya dibayari, bahannya kali pesen ditekakno. Coba sampean bayangno nih, duwike sapa? Kok akeh? Gitu ya. Uripe ya longgar sampai sakniki ya ngono niku wong. Sampai saiki ya ngono niku. Gitu. Cuma nek ditakoni kira-kira ngono niku mulai kapan? Itu kan yang kemudian membedakan kita dengan orang tersebut kan. Itu. Baik. Yang kedua ada yang muwassa'un lahu fid dunya wa maqturun alaihi fil akhirah. Uripe nang donya enak ya biasa melaku-melaku, biasa nang mall atau mungkin misalnya artis kan viral nang di wajahe muncul ya ayu ya ganteng lunga keliling dunia Amerika nang Ameriki nang meriki kan gitu ya, nang Jepang nang wis nang dindi ya, tapi makturun alaihi fil akhirah tutuk kono-kono wayahe goes yo ditokno sepedahe sing apik wayahe apa yo metu ngene apik pokoke, tapi makturun alaihi fil akhirah nang akhirat gak oleh apa-apa soro ya napa tutuk dindi masjid gak ro alamate kan ngono ya. Subuke golek masjid lu gak ketemu. Ya apa? Gak tahu ketok. Ya napa gak soro nang akhirat? Kan gitu. Ya itu. Wenten ngoten niku. Lunga kono, lunga kene, lunga kono, lunga kene. Ya. Tutuk. Niku nyuwun tulung ditutup ae pintu cek mboten mlebet. Niku nih suarane udan ya. Itu adakah yang seperti itu? Banyak akeh ngoten niku ya nanggone berbagai tempat wisata wis tutup masjid gak patek ro alamate wis ya apa katene. Nah yang ketiga adalah wa muwassa'un makturun alaihi fid dunya wa muwassa'un lahu fil akhirah. Di dunia soro uripe ya kate tuku bensin sik mikir iki piro ngene tuku bensin kabeh gak mangan iki kan jagane nek bane bocor ya tukono bensin kabeh ban bocor kan jagane. Ya opo iki? Tapi muwassa'un lahu fid dunya. Nggih. Maaf, muwassa'un lahu fil akhirah. Di akhirat diberikan oleh Allah kelapangan. Masya ngono, tuku bensin iku sik angel tukune tapi sik iso menggok digawe menggok nang masjid. Begitu. Masya soro seiso masukkan kaleng infak gitu kan. Nah itu sing paling gak enak sing mburi syaqiyun fid dunya wa fil akhirah dari Rasulullah SAW. Nang dunya ya soro ya kena PHK ya gak nyambut gawe tapi ya ana omahe sakjane tapi ya gak tutup masjid. Kadang-kadang kula heran. Jarine nek pas gak duwe dhuwit nek pas napa jenenge gak nang masjid jadi wah encene nyambut gawe terus sipe tambah wah macam-macam. Lho wis kena PHK ya gak tutup masjid. Embuh pisan. Repot iki. Kan ngoten. Ada yang seperti itu. Nah, gitu. Uripe soro. Kadang-kadang ngapunten ana sing dodolan misalnya. Saking kepingine payu ditunggoki terus. Kadek ucul wis, ditunggoki terus wis.
azan eman bekne pas azan ana wong tuku. Padahal ya gak mesti, gak ono ya wan, pancet sepi misalnya. Ya Allah, kok cik emane. Kan gitu. Enten ngoten itu. Itu 4 macam orang. Lah 6 macam amalnya diantaranya kata Rasulullah SAW, ya ada amalan itu yang dilipat gandakan menjadi 700. Ya ini tadi amalannya itu 700 itu ini. Ya. Kalau yang dilipat gandakan menjadi 10, amal biasa. Ngapii wong. 10 mean. Enggak, ngewangi wong 10. Enggak. Tapi kalau sudah kebaikannya itu berupa infak 700. Nah, itu. Makanya di sini disebut bahwa Islam sangat menganjurkan infak. Niku bedane wong duwe gelem duwe duit maksudnya gelem infak ya ambek wong gak duwe duit. Nabi SAW kan diprotes ngono. Nabi wong sugih niku enak. Ngono. Sembarang kena digawe kebaikan lewat infaknya. Lah kita yang miskin-miskin ini bagaimana? Ya wis dikasihlah amalan-amalan oleh Nabi. Ya supaya bisa pahalanya berlipat ganda nututi sing sugih. Mari ngono takon maneh. Lah nek wong sugih melok nglakoni niki ya napa? Ha ya iku bedane wong sugih mek gak iku. Bedane nang ngono. Wis. Nah, itu enggak bisa itu. Dan memang Allah melebihkan satu daripada yang lain. Iya. Dan kaya itu bukan hanya dalam bentuk nominal. Kaya itu dalam bentuk amal. Kadang-kadang kan nominal. Duit akeh nang bank, tapi gak melok ngrasakno asline. Ya ora wong gak patek metu. Apa kita ikut merasakan? Boten. Yo koyoke duwe duit nang bank jumlahi sekian miliar. Disimpen niku gawe iku. Nggih gak apa-apa monggo. Tapi insyaallah gak melok ngrasakno. Sing ngrasakno anake sing ngrasakno. Mosok dari sekian banyak itu kan sing metu blas, sing sampean rasakno dhewe ngoten lho. Makanya di dalam Al-Qur'an di surat ini Al-Hasyr ayat 9 Rasulullah SAW itu memuji orang-orang Madinah ini. Orang-orang Madinah. Al-Hasyr surat 59 ayatnya ayat 8 dan 9. Ayat 8 itu bicara tentang keutamaannya orang-orang muhajirin. Ayat 9 berbicara tentang keutamaannya orang-orang Ansor, orang Madinah. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan kepada orang-orang muhajirin yang rela meninggalkan rumahnya, rela meninggalkan hartanya. Hijrah itu bukan kaya awak dhewe pindah omah
Makanya Rasulullah SAW itu menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Amal itu tergantung niatnya, kata Allah. Siapa yang amalnya itu niatnya adalah Allah dan Rasulnya, ya pasti dia akan mendapatkan itu, ya. Tapi siapa yang amalnya itu, ya, hijrahnya, maaf, itu kan contohnya Nabi kan hijrah. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Ya inilah orang-orang ini, meninggalkan rumah, meninggalkan harta untuk hijrah. Hijrah kenapa? Untuk menyelamatkan keyakinan, untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala yang sudah diyakini. Kalau agama Allah Subhanahu wa taala itu ketika sudah diturunkan pasti sudah dijamin oleh Allah, wis gak kira sampean iman gak pengaruh. Agama Islam itu jenengan iman gak iman tidak akan pengaruh sampai akhirat, sampai hari akhir, hari kiamat nanti datang seperti yang dijanjikan oleh Allah, ya sudah, dia akan berlangsung saja. Dia akan berlangsung, nggak ada masalah. Cuma itu kan menjadi batu ujian bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, sehingga kemudian siapa yang berhijrah, meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya di Mekah, ya pergi ke Madinah, gurung mesti oleh omah nang kono, gurung mesti oleh omah. Dari Mekah ke Madinah, di Mekah rumah sudah jelas, di Mekah harta juga sudah ada, meskipun sebagian kecil juga orang-orang yang tertindas budak seperti Bilal, Ammar bin Yasir kan gitu ya. Tapi yang lain itu kan Abu Bakar wong sugih kan gitu, Umar wong sugih, Utsman wong sugih, semua ditinggal. Yang bisa dibawa saja yang kemudian ini. Paling tidak sudah punya rumah lah mereka itu. Kadang-kadang kita itu nggak usah ngomong budak, pegawai. Budak kan terlalu rendah, di atasnya sedikit pegawai. Belani penggaweannya gak, ya kan? Gak gelem kok karena membela agama Allah, membela keyakinan itu kemudian kok pekerjaannya dikorbankan. Orang-orang Mekah, orang-orang Muhajirin itu meninggalkan harta, meninggalkan kekayaan, meninggalkan rumah mereka, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah rasulah. Mereka itulah disebut oleh Allah orang-orang yang benar. Itu di satu sisi. Di sisi lain, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sementara orang yang menyediakan tempat, ya orang Madinah kan gak duwe sakjane. Di Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW datang, yang kaya-kaya itu orang Yahudi, yang menguasai pasar itu orang Yahudi, gitu loh. Cuma mereka orang pribumi gitu saja, punya tempat tinggal, punya tanah yang nggak seberapa. Dan rata-rata pribumi itu kan ya wis duwene ya sak onoe. Satu dua yang menguasai lahan yang luas itu kan satu dua, sak desa iki sing nguasai lahan sing luas siji loro mawon. Sing liyane wis pokoke duwe omah ngeten iki. Kan gitu, atau bahkan sempit-sempit. Kalau datang ke Surabaya malah lebih jomplang lagi kan. Surabaya itu kalau orang asli malah sempit-sempit rumahnya. Kalau ngomong iya. Yo omah yo apa terase digawe warkop pisan kan gitu ya. Gak ono kecil. Itu yang pribumi kan begitu. Orang Yahudi Madinah itu kan sebenarnya pendatang mereka itu kan.
bukan asli Madinah, bukan pribumi, tapi menguasai. Biasa begitu itu. Meskipun demikian, mereka itu menyediakan rumah mereka, tempat mereka untuk ditinggali oleh orang-orang muhajirin. Ya. Mangka nenek nggak ada ngeriyo mereka di parani tamu niku sing seneng. Karena itu nanti masuk di sini. Masih yo sakjane gak patek duwe apa-apa, gak patek duwe persiapan asline. Wis sak ono wis sembarang kan gitu. Mereka orang-orang Ansor itu menyediakan itu. Ya. Ngerahapi nek cara mriki. Kalau dalam bahasa Nabi SAW, ikramud dhaifnya itu yang kuat. Walau kana nabi mukhassasah, masih yo sakjane wonge ya sulit. Meskipun sakjane wonge dhewe butuh. Itu yang nanti disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ini ya, atau di surat dalam surat Ali Imran ya, ayat 92 itu lan tanahlul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampean gak iso oleh apik iku, oleh biji apik iku gak iso sebelum mau menginfakkan harta yang disukai. Nah, biasanya kan sing diinfakno kan sing wis gak payu. Ya. Justru sing sik payu, sing sik seger, sing sik fresh, itulah namanya kebaikan, bir. Nah, ini ayat-ayat yang memotivasi gitu. Orang Madinah yang enggak seberapa punya itu mau menjamu, menampung saudara-saudaranya dari Mekah yang hijrah, gitu ya, royoan bahkan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Itu beberapa ayat ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna sadaqata tudfi'u ghadabar rabbi wa tatba'u maitatas su'i. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah dan bisa menolak, bisa membentengi diri dari mati yang jelek. Kita beberapa waktu yang lalu kan membahas tentang ya apa mati sing soro ambek mati sing mutmainnah, sing enak kan gitu ya. Nah, sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah dan juga dapat menolak kematian yang jelek. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, Inna sadaqatal muslimi tazidu fil umuri. Sedekahnya orang Islam itu menambah umur. Menambah umur itu mboten 50 dadi swidak. Sekali lagi sama kayak rezeki. Rezeki itu bukan angka-angka. Rezeki itu yang bisa kita manfaatkan. Ya. Rezeki itu yang bisa kita manfaatkan. Ada berapa banyak wong duwe montor rapi gak iso numpaki. Polane karo dokter dikongkon ngongkel. Loh. Sampai setiap hari harus ya. Montore api, gak tahu digawe rono-rono ngongkel. Sing numpak sapa? Supire sih bensine dibensini. Rezekine sinten?
rezekine supire. Lho ngono iku tapi kadang-kadang dadi supir iku gak sadar, gak ngerti, gak syukuri ya dhewe enak. Ya. Coba sampean sementara jeragane bose dikongkon ngongkel gak oleh, harus banyak gerak Pak, harus olahraga. Ini olahraganya paling bagus adalah sepeda. Jadi rono-rono sepedahan kepanasan. Supire oleh ASEAN, oleh bensinnya, oleh enake. Pundi sing jenenge rezeki niku? Itu rasanya itu rezeki. Rezeki kok diukur duwike. Duwe dicekel tok kayak apa? Kayak iso ngrasakno. Begitu. Duwe makanan enak. Akeh makanan enak. Sing dipangan apa? Dipilih sing anyep-anyep. Lho ya. Ngono jadi rezeki. Rezeki niku rasa. Mangkane orang yang napa istilahnya? Nek biyen ya nang sawah dikirim sekolah entus penak. Wih iku rezeki urip sing enak. Wong kepengin bayangno sing liyane kan gitu. Ya begitu enggak bersyukur. Itulah rezeki itu yang begitu. Kadang-kadang aneh. Duwe omah kuwedhe. Nggih kan? Sing dituruni sak pinten? Apa sing dituruni sak ombone kasur? Nggih mboten. Ya sak ombone awak tok sing dituruni niku. Dadi nikmate situ. Makanya mboten aneh kalau ada orang ya kasure wis enak tapi turune sik gurung enak. Enten sing turune gak enak iku dalam hal itu rezekinya sedikit. Dalam hal lain bisa lebih tapi dalam hal itu makanya Allah Subhanahu wa taala adil. Maringi mboten kok wong sing gak duwe kasure elek mari ngono gak iso turu mboten ngoten. Adil Allah itu. Semua orang diberi kelebihan, diberi rezeki, diberi nikmat. Lho ngono iku sing gak duwe kok sambat. Ngopo omahku koyo ngono tuh. Kursiku lho jebol kabeh. Tapi sakjane turune enak. Kayak turu enak sing kurang ae. Nah, begitu. Baik. Umur juga begitu, bukan angka umur itu. Nah, coba umure 80 tapi mulai umur swidak sampai umur 80 iku nang ndukur kasur tok. Ya napa iso ngrasakno? Iso ngrasakno sampean. Seperti Imam Syafi'i umure mek 50 punjul titik. Tapi sampai saniki sik urip terus, bukune diwaca terus, dibaca oleh orang, dipelajari oleh orang. Sing pundi sing dawa umur? Ya. Jadi umur bukan angka, rezeki bukan angka, rasa dan manfaat. Ya, enten wong niku umure 50, manfaate jane wis 100 tahun atau bahkan lebih. Enten wong niku umure 80, gak ada manfaatnya. Ngapunten, nek umpama bahasa kasar umure wong 80 tapi kaya kerikil nang dalan. Ya dijak, ya disaduk, ya diiku kan gitu. Enggak dianggap apa-apa kan manfaatnya. Gitu. Wa tamna'u maitatassu, sedekah itu juga bisa menghalangi mati yang jelek. Wa yuzhiballahu bihal kibra wal fakhra. Orang sedekah itu bisa menghilangkan. Dengan sedekah Allah akan menghilangkan sombong dan apa jenenge berbangga-bangga. Jadi rupane ini nanti bagian dari riyadhah. Nek ana wong kok sik tinggi hati, ya sombong, sebenarnya sederhana riyadhahnya. Riyadhah niku napa? Latihane. Latihane ngekeki wong ae terus, kan gitu ya. Ngekeki wong. Sedekah.
Baik. Itu beberapa hadis ya. Terus yang nomor 3 ini hadis yang sudah sering disampaikan oleh apa Soleh juga disampaikan ini ya. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fa yaqulu hauduma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan ya. Setiap hari itu pasti ada malaikat yang turun. Ya ini kan malaikat siang ini berarti ya. Turunnya waktu subuh. Berarti malaikat siang, kita sudah bicara ada malaikat siang, ada malaikat malam. Kalau malaikat siang turunnya waktu subuh, malaikat malam turunnya waktu asar. Gantiannya jamnya di situ. Pas sholat subuh, pas sholat asar. Tapi mungkin ente sing takon, lah nek infake jam 7 yo nopo gitu kan. Intinya bukan masalah jam. Subuh sama jam 7 kalau bagi malaikat tuh waktunya nggak ada bedanya. Gitu loh. Kan di sini kan kemudian disebut tidaklah setiap subuh ya bagi seorang hamba itu kecuali ada 2 malaikat yang turun, kemudian salah satunya berdoa, ya Allah berilah orang yang berinfak itu ganti yang lebih banyak. Ya Allah, satunya lagi mengatakan berilah orang yang tidak berinfak itu kerugian yang besar, kan gitu ya, kebangkrutan, kan begitu. Artinya ada apa? Dorongan, motivasi ya supaya setiap hari itu orang mau berinfak. Pun ditakoni, kalau mau letterlek ya setiap subuh. Tapi nek enten nang takon subuh kula sik dereng duwe dhuwit dilungkas misale jam 7 kanggene malaikat jam 7 kali subuh niku mboten enten beda waktu gitu loh. Pun mikir untuk kono. Ya, yang ngomong waktu itu kan kita. Kalau sudah ada kesempatan berinfak, itulah waktunya. Kan kita bisa ngatur. Ya. Gak nang kene tapi nggo mobil, nggo nang embong. Nah, gitu kan. Itu nanti ada banyak cara lah itu ya. Baik. Sama dalam riwayat yang lain ya, ini mirip-mirip ya, sama ini maknanya sama, saya lewati saja ya. Nah sekarang anwa'us shadaqat, macam-macam sedekah. Walaisatis shadaqah qasirah ala naw'in muayyanin min a'malil birri bal qaidah al-'ammah anna kulla ma'rufin shadaqah wa ilaika ba'du ma ja'a fi dzalik. Sedekah itu tidak terbatas pada satu macam kebaikan saja. Sedekah itu adalah prinsip yang bersifat umum, prinsip kebaikan yang bersifat umum. Karena tidak satu macam saja, maka anna kulla ma'rufin sedekah, setiap amal kebaikan itu sedekah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, ala kulli muslimin sedekah, setiap muslim wajib sedekah. Faqalu ya Nabi Allah, faman lam yajid. Maka Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, lah nek sik mboten gak ada napa-napa ya napa? Qala ya'malu biyadihi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Orang bekerja yang itu nanti hasilnya untuk manfaat dirinya, wa yatasaddaq, dengan itulah dia bersedekah. Qalu fa illam yajid, qala yu'inu dzal hajatil malhuf. Rasulullah SAW kemudian ditanya lagi, nek wong gak duwe apa-apa, gak duwe penggawean, niku kan sing duwe penggawean. Sing duwe penggawean, mari oleh penggawean, mari ngono oleh bayaran sedekah. Lah nek mboten ada napa-napa, yu'inu zal hajatal malhuf, ya dia bisa bersedekah dengan membantu orang yang punya hajat, orang yang membutuhkan. Ya.
Napa mawon nang embong ketemu apa sing kena diewangi dibantu. Nyabrang wong ta? Ngewangi napa ta? Apa saja. Qalu fa illam yajid qala falyamal bil ma'ruf wal yumsik 'anil syarri fa innaha lahu shadaqah. Kalau enggak punya, kalau yang gitu juga enggak bisa, hendaklah dia mau mengamalkan yang ma'ruf. Amal dhewe mau napa? Mbuh salat, mbuh napa. Itu tentu saja yang bukan wajib. Yang wajib ya nilainya berbeda. Yang sunnah wal yumsik 'anis syarri, tapi juga sekaligus hendaklah dia menahan diri dari perbuatan dosa, perbuatan jelek. Ngempet tidak melaksanakan, tidak mengerjakan pekerjaan dosa, fa innaha lahu shadaqah, baginya itu sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Lho nomor kurang enak lah. Ngono wong kok aku kok iso sedekah wong iku. Nah gitu ya. Apa? Mesti keidalan akeh gitu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan kullu nafsin kutiba 'alaiha shadaqah kullu yaum tala'at fihi syams famin dzalika ya'tila bainal itsnain shadaqah wa yu'ina ar-rajulu 'ala dabbatihi fayahmiluhu 'alaiha shadaqah wa yarfa'u mata'ahu 'alaiha shadaqah wa yumitul adza 'anit tariq shadaqah wal kalimatut thayyibah shadaqah wa kullu khutwatin yamshiha ila shalah shadaqah. Niki tambah rinci mana? Setiap orang itu bendino selama srengenge, selama matahari itu terbit wajib sedekah. Maka di antara caranya adalah berbuat adil antara dua orang, itu sedekah. Membantu orang, membantu dabahnya, membantu kendaraannya. Makani napa jenenge nek sakniki kendaraan niku kalau dulu unta atau kuda ya didusi, dipakani sedekah. Mula enak, padahal mari ngono digawe kan gitu ya. Setiap kebaikan. Lah nek niku pun ganti sakniki ganti sepeda motor. Yes. Ya. Sedekah. Ya napa? Fayahmiluhu alaiha sedekah. Lho kendaraan mari ngono kendaraan iku ditumpaki iku sedekah. Diramu dhisik sedekah. Gitu ya. Ya. Wa yarfa'u mata'ahu 'alaiha sedekah. Ya. Dengan membantu kendaraannya itu mengangkat, misalnya kalau dulu kuda. Kuda nek dikon nggawa napa jenenge? Bekal gawan brengkelan kan mboten saged dhewe. Orang membantu menaikkan barangnya ke atas kuda, kemudian dengan itu kudanya jalan untuk mengangkat, ngewangi ngono iku ya sedekah. Padahal ya sing ngrasakno enake ya wong gitu ya. Mungkin nyabrang kali gak iso, ae digolekno cara ya apa carane iso nyabrang. Ya untuk kebutuhan dirinya sendiri. Tapi ya supaya kudanya selamat, itu sedekah. Wa yumitul adza 'anit tariq sedekah. Enten eri, enten nopo, enten krikil di jalan disingkirkan sedekah. Dan kalimat yang baik itu sedekah. Dan setiap langkah berjalan menuju sholat juga sedekah. Dalam riwayat yang lain sama redaksinya, tapi kemudian ada pertanyaan, ya Rasulullah, min aina atasaddaq wa laisa lana amwal? Sedekah dugi pundi wong awak dhewe gak duwe dhuwit? Qala inna min abwabis sadaqati takbir
wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa ta'zilu syauq an tariqin nas wal azm wal hajar wa tahtil a'ma wa tasma'ul asumma wal abkam hatta yafqaha wa tadullul mustatilla ala hajatin laqad lahu qad alimta makanaha wa tas'a bi syiddati saqaika ila al-lahfan al-mustaghith wa tarfa'u bi syiddati dhira'ika ma'ad dha'if kullu dhalika min abwabi sadaqati minka ala nafsika wa laka fi jama'i zawjatika ajrun. Enten wong takon kula mboten duwe napa-napa sedekah dugi pundi wae Nabi. Inna min abwabi sadaqah, di antara pintu-pintu sedekah itu satu takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sedekah pun. Ya. Apa maneh Mbak Sus bendina njukoki sampai wong-wong bayarannya kan sakjane gak sepiro sampai niati sedekah. Dan sedekah kula saged niki. Nggih. Bayaran piro wae. Gak nyucuk. Tapi nek niate niku untuk kebaikan, nggih. Ah iya rek tak ewangi jake bersih kabeh wong. Ah ampun. Dadi sedekah terus. Ya. Nek sik gak duwe ae niki wau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah. Ini kan dijadikan contoh oleh Rasulullah SAW. Lebih banyak kalimat-kalimat thayyibah, lebih banyak lah. Zikir wirid banyak lah. Tapi paling tidak ini disebut oleh Rasulullah SAW yang utama. Wa ta'muru bil ma'ruf, ngajak kebaikan, sedekah. Wa tanha 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar, sedekah. Niki abot niki mboten saged kula wis. Dikei, diberi cara yang lain. Ta'zilu syauq an tariqin nas. Nggih. Memindahkan atau mengasingkan atau membuang duri dari jalan, wal azam wal hajar, atau mungkin apa tadi, tulang, ono belung, ono kotoran, ono apapun lah disingkirkan, batu yang bisa mengganggu itu juga. Wa tahdil a'ma, wong gak ketok didudunno, nah gitu ya. Wa tusmi'ul asma wal abkam, wong gak iso ngomong, gak iso krungu, dikandani ya apa ero. Dan termasuk memberikan petunjuk kepada orang yang memiliki hajat, ya. Wong Indonesia kan ngoten nggih, ya jujurno. Oh, wong Indonesia niku apik. Niki mriki pundi? Wah, mriko. Wah, sedekah punan. Cuma kadang-kadang berlebihan, gak ero tapi dudun iku sara niku. Oh nggih, semrap mriko dadak duduk niku sing sara niku. Wong Indonesia kenemenan kadang-kadang. Gak ero dudun saking sungka. Wong Indonesia sungkanan. Sungkan ditakoni gak ero dudunno ae padahal tambah salah. Iku kebacut kebablasan. Kalau di negara-negara lain, negara-negara maju, itu ngono itu gak gelem dudunno. Ya ada negara maju kayak Jepang itu sudah seperti itu, diantarkan malahannya. Tapi ada yang enggak, aku pocon dhewe wis ana ruteye, ngono kan gitu ya. Ya itu. Gitu. Wa tas'a bi syiddati saqaika ila al-lahfanil mustaghith, ya. Atau ya itu, ya apa carane ngewangi wong sing butuh, ya, dengan sepenuh tenaga, kaki yang kokoh untuk membantu orang, atau dengan zirokmu, dengan lenganmu itu membantu orang lain yang lemah, dipapah. Semua itu adalah pintu-pintu sedekah darimu untuk dirimu sendiri, termasuk jima dengan istri itu ada pahalanya. Al hadis rawahu Ahmad wal lafzu lahu wa ma'nahu aidan fi Muslim. Nah, jadi kathah pun itu
beberapa riwayat. Ini banyak ini yang ini ya, mirip-mirip itu. Yang terakhir wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, ya. Dan kamu senyum kepada saudaramu itu juga sedekah. Dalam riwayat yang lain walau bisyikki tamrah, meskipun dengan setengah kurma. Gitu ya. Faman lam yajid, yang enggak punya, fa bi kalimatin thayyibah, dengan kalimat yang baik. Ya. Itu barangkali beberapa ini ya, dalil tentang pentingnya sedekah, dan itu tidak hanya satu macam. Saya tambah satu bab lagi. Aulan nasi bis sedekah, siapa yang paling prioritas untuk mendapatkan sedekah kita? Yang pertama adalah auladul mutasaddiq, anak-anaknya. Jadi yang pertama sekali prioritas untuk mendapatkan sedekah, kebaikan, anak-anaknya, keluarganya, kerabatnya, ya. Kemudian dari sini muncullah beberapa riwayat. Salah satunya, idza kana ahadukum faqiran falyabda bi nafsihi. Kalau seorang di antara kamu itu fakir, ya pertama lomano nang awake dhewe. Wa in kana fadlun fa ala iyalihi. Kalau ada kelebihan baru kepada keluarganya. Wa in kana fadlun fa ala zawi qarabatihi. Kalau masih ada kelebihan kepada kerabatnya. Ini prioritas yang normal ya. Prioritas yang normal. Tapi surat Al-Hasyr ayat 9 itu juga beberapa riwayat yang lain dari sahabat-sahabat, ya, itu menunjukkan yang lebih daripada itu boleh, asal memang keluarganya sudah diberi pemahaman. Yusiruna ala anfusihim walau kana bi khawsah. Dhisikno wong masih awake iso, tapi keluargane kudu diberi pemahaman dulu ya. Kadang-kadang ya gak paham-paham ngene repot ya. Ya, itu. Bahkan dalam sebuah riwayat salah seorang sahabat njamu panganan. Nang omahe gak ono, Bu, nang omah ono apa? Gak ono jagane iki tok, gawe anake situk. Sak porsi. Ya ono tamu, tamune Rasul titip kene. Wis kene. Gak apa-apa. Tokno ae, anake engko ae. Kok bene ono maneh kan gitu. Disugunno, lampune dipateni. Ceke ketok padha mangane kan ngono ya. Apen-apen. Nah, itu levelnya sahabat-sahabat begitu. Tapi kalau normalnya ya didulukan keluarganya normal. Tapi kalau mau mendapatkan keutamaan lebih, ya itulah contoh para sahabat dan gak kurang ngoten niku. Nggih. Sahabat-sahabat luwe kabeh sambatan. Nabi ya napa luwe. Nabi dhewe nang wetenge dikai watu ditaleni ya ngene ya. Begitu. Itu hal-hal yang demikian itu tentu ada. Jadi di dalam agama itu tentu ada yang baik, tapi yang ada yang lebih baik gitu ya. Ya, tentu ada selalu yang begitu. Nah, kita memahaminya harus harus komprehensif gitu ya. Membaca hadis, membaca riwayat, membaca satu ayat itu juga harus dilihat yang lain kan gitu. Nah, baik. Karena kadang-kadang ngomong cukup itu yo relatif, gitu kan? Relatif. Sakjane cukup, munine gak cukup itu ya bisa. Sakjane gak cukup tapi muni cukup ya bisa. Ya. Baik. Itu yang bisa kita bahas. Di pertemuan akan datang babnya adalah bicara batalnya sedekah. Ya, sedekah dengan yang haram, ya, dan
beberapa pembahasan lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.